warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang persamaan kedudukan warga negara Indonesia di bidang kepercayaan agama Indonesia. Nama saya Muhammad Safyan Sudirja, angkatan 23. Nama saya Rasul Faizal, angkatan 28. Dan tiga nama saya yang merekam. Nama saya tiga juga. Pengertian warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahnya sendiri. Adapun pengertian penduduk menurut Kadin adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara. Yang bersangkutan diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok atau domisili dalam wilayah negara itu. Pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya, tergantung pada kita sendiri. Contohnya, hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari guru dan sebagainya. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima dan dilakukan melulu dan tidak dapat oleh pihak lain maupun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Pengertian wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya, melaksanakan tata tertib di sekolah dan membayar SPP. Warga negara dan keluarga negaraan. 1.1. Dasar hukum yang mengatur warga negara. Warga negara merupakan anggota tubuh negara yang mempunyai tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negara. Seseorang yang diakui sebagai warga negara dalam satu negara harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam negara tersebut. Sesuai dengan UUD 45/2026 yang disebut warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Dalam menjalankan UUD 45/2026 ini dinyatakan bahwa orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Arab, Cina dan lain-lain yang bertempat atau menetap di Indonesia, yang mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap siap kepada negara Republik Indonesia dan menjadi warga negara Republik Indonesia. Menurut pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang warga negaraan, terdapat ketentuan baru mengenai warga negara Republik Indonesia. Misalnya, sebelum undang-undang ini berlaku, perempuan warga negara Indonesia yang menikah dengan laki-laki warga negara asing, maka anak yang lahir akan mengikuti warga negara lainnya. Namun, sekarang warga negaranya tidak berbeda, tetap menjadi WNI. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menerangkan bahwa warga negara Indonesia adalah dan ada orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayah tidak mempunyai keluarga negara atau hukum negara atau ayah tidak memberikan
memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dan hari perkawinannya yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Saran satu, pemerintah tidak boleh lemah dalam menetapkan peraturan yang melarang adanya sikap diskriminatif antara golongan, gender, suku, agama, dan gaya. Diharapkan untuk mengadakan sosialisasi pemahaman persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, suku, dan budaya. Pembaca hendaknya lebih memperbanyak membaca materi tentang persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, suku, dan gaya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan dan yang tidak berkenan dilihat di Bapak, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini